Kemudian apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim meminta liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan sholat, di mana sholat itu merupakan hal yang terpenting untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya supaya orang-orang itu rindu, kangen kepada mereka. Bahkan disebutkan bukan hanya kangen kepada Nabi Ibrahimnya, tetapi kangen terhadap tempat Baitullah yang ada di sana. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. Walaupun tanamannya nggak ada, walaupun pohonnya nggak ada, tapi Allah berikan kelimpahan rizki yang sangat luar biasa berkat doa Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah, iradah serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Besar harapan kita ibadah Jumat yang senantiasa kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina jum'atain, menjadi pelipur dosa di antara dua Jumat. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sosok Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali uswah hasanah, banyak sekali suri tauladan yang mesti kita perhatikan dan juga kita realisasikan dalam kehidupan. Salah satu di antara uswah hasanah yang ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana Nabi Ibrahim mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketawakalan. Kalau kita perhatikan salah satu di antara doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ketika awal mulanya Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menempatkan istrinya yang bernama Hajar dan juga anaknya yang bernama Ismail untuk ditempatkan di Ka'bah. Perjalanan yang sangat jauh dari Syam ke Ka'bah. Apalagi dengan sarana transportasi pada waktu itu belum ada kapal terbang. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dibawalah sang istri bersama Nabi Ismail ditempatkan di Ka'bah. Ka'bah ketika zaman Nabi Ibrahim beda jauh dengan Ka'bah yang kita lihat hari ini. Disimpan di sana, kemudian Nabi Ibrahim pergi berlalu. Oleh Ibunda Hajar kemudian ditanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?" Wahai Ibrahim, mau kemana engkau pergi? Nabi Ibrahim terus melanjutkan perjalanannya
Dan begitu pun pertanyaan yang sama diajukan kepada Nabi Ibrahim, mau kemana? Sampai pada akhirnya Ibunda Hajar merubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu ini untuk menempatkan kami di tempat yang begitu gersangnya, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang? Maka kemudian Nabiullah Ibrahim menjawab, "Na'am, ya. Ini adalah titah dan perintah Allah." Bayangkan para hadirin rahimakumullah, jauh-jauh dari negeri Syam membawa anak istrinya, bahkan Nabi Ismail masih dalam susuan, ditinggalkan di tempat yang tanpa ada orang, tanpa ada tumbuhan, bahkan tanpa ada air. Tetapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim yakin. Nabi Ibrahim yakin Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Maka termasuk juga ini tertular kepada Ibunda Hajar. Ketika tahu bahwa ini perintah Allah, maka Ibunda Hajar mengatakan, "Idzan la yudayyi'unallah." Jika demikian benar ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Padahal sekali lagi tanahnya gersang, gurun pasir, bebatuan, tanpa ada orang, tanpa ada tanaman, tanpa ada makanan, tanpa ada buah-buahan. Para hadirin rahimakumullah, kemudian Nabi Ibrahim berjalan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ibrahim ayat 37 tersebut, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya aku tempatkan dari sebagian anak keturunanku. Para ulama tafsir menyebutkan Nabi Ismail alaihissalam di lembah yang tanpa ada tumbuhan yang tumbuh di sana, kering, gersang. Kemudian apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim meminta liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan sholat. Menarik. Padahal untuk bertahan hidup manusia itu perlu makan, perlu minum. Tetapi yang diminta oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, mudah-mudahan mereka menegakkan sholat. Artinya Pak Nabi Ibrahim tahu bahwa hidup itu adalah tantangan. Hidup itu perlu dengan masalah. Banyak masalah kehidupan yang mesti dihadapi. Tetapi kunci solusinya apa? Salah satu kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah kehidupan adalah sholat. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, wasta'inu bis sabri was sholah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Lewat cara apa? Dengan sabar dan juga sholat. Maka Nabi Ibrahim meminta kuncinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa menaklukkan rintangan kehidupan ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama sebagai orang tua yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak keturunan. Sudah sejauh mana kita mendekatkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai anak-anak tumbuh dewasa lebih senang. Anak-anak itu lebih enjoy mereka di warnet, lebih tenang, enjoy nongkrong-nongkrong di kafe, tetapi masjid nggak ada. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Yuk sama-sama kita mendidik anak-anak kita supaya mengenal Allah dari sejak dini. Inilah yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim, supaya anak keturunannya menegakkan sholat, di mana sholat itu merupakan hal yang terpenting untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kemudian para hadirin rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan hati sebagian manusia itu cenderung rindu, kangen terhadap mereka. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, doa Nabi
Ibrahim alaihissalam untuk keturunannya supaya orang-orang itu rindu, kangen kepada mereka. Bahkan disebutkan bukan hanya kangen kepada Nabi Ibrahimnya, tetapi kangen terhadap tempat Baitullah yang ada di sana. Maka kalau kita perhatikan hari ini, bagaimana orang-orang, tentunya kaum muslimin, karena disebutkan di situ ada min litab'id, menunjukkan sebagian dari manusia. Siapa? Orang-orang muslim. Mereka hatinya condong, terpaut, ingin mengunjungi Baitullah. Yang belum mengunjungi Baitullah ada rasa kangen, ada rasa rindu, ingin berkunjung ke Baitullah, ingin melaksanakan umroh, ingin melaksanakan haji, ingin sholat di sana. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahwi ilaihim. Bahkan orang yang sudah berangkat ibadah haji dan umroh pun, mereka akan senantiasa kangen, rindu terhadap Baitullah. Ingin lagi naik haji, ingin umroh lagi. Ini merupakan bentuk doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Tentu untuk mewujudkan manusia-manusia yang lain cinta, kangen, rindu, sayang, tentu harus dilandasi dengan apa? Satu pondasi sholatnya. Ketika tegak sholatnya, betul sholatnya, maka akan tercermin kepada perilakunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga perbuatan munkar. Maka secara manusiawi, orang yang baik itu akan disenangi, orang yang baik akan dicintai, orang yang baik akan dirindukan. Para hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan. Unik menarik, tanah yang gersang, tanah yang tandus, bagaimana mungkin tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Tetapi kita lihat hari ini buah-buahan melimpah. Mau buah apa? Anggur. Warna apa? Banyak. Walaupun tanamannya nggak ada, walaupun pohonnya nggak ada, tapi Allah berikan kelimpahan rizki yang sangat luar biasa berkat doa Nabi Ibrahim. Maka kalau kita perhatikan betul-betul doa ini merupakan senjata kaum mukminin. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu sebagai senjata bagi kaum mukminin. Salah satunya lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi Ibrahim dengan melimpahnya buah-buahan. Walaupun sekali lagi tanamannya, pohonnya nggak tumbuh di Mekah, tetapi yang penting buahnya. Maka para hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pentingnya kita yakin dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan titah dan perintah Allah, pasti Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Walaupun sekali lagi bisa jadi belum tahu apa yang Allah sediakan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Untuk kita semua tentunya Allah sudah siapkan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat bagi siapa saja yang betul-betul dia yakin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di ujung ayat
surat Ibrahim ayat 37 tadi ada ungkapan yang sangat menarik, la'allahum yashkurun. Ya Allah, mudah-mudahan ketika mereka mampu menegakkan sholat, kemudian orang-orang senang, orang-orang rindu kepada mereka, kemudian Engkau ya Allah limpahkan berbagai macam buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Maka tentu bagi kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita semua, apapun rizkinya, yang terpenting bagi kita mampu mensyukuri rizki yang Allah berikan tersebut. Diberikan rizki buah-buahan, bersyukur. Diberikan rizki rumah, bersyukur. Diberikan rizki kendaraan, bersyukur. Diberikan rizki pekerjaan, bersyukur. Segala macam rizki yang Allah berikan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, tentunya bagi kita adalah bersyukur. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, la azidannakum, dengan lam taukid, nun taukid, sungguh benar-benar aku akan tambahkan kepada kalian nikmat kepada kalian. Maka tentunya mudah-mudahan rizki yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, jadikanlah ini pelajaran supaya kita mampu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bagaimana caranya supaya menjadi hamba yang bersyukur? Jadikanlah semua rizki yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki makanan silahkan dimakan. Makanya bagi orang yang beriman, makan bukannya sekedar makan. Kalau hanya sekedar makan, hewan pun makan. Tetapi bagi kita orang yang beriman, kita bisa makan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang kuat keyakinannya, kuat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma anjil mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.